Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suyoto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Ilham Samsuladi dengan nomor NIM 232180211 dari kelas 2E, jurusan PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang perkembangan peserta didik sekolah dasar. Yang pertama ada perkembangan individu. Perkembangan individu merupakan pola pergerakan atau pertumbuhan yang secara dinamis dimulai dari pembuahan atau konsepsi dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan manusia yang terjadi akibat dari kematangan dan pengalaman. Perkembangan ada dua proses yang bertentangan, yaitu proses evolusi atau pertumbuhan dan involusi atau kemunduran. Selanjutnya ada istilah yang digunakan dalam perkembangan peserta didik sekolah dasar. Yang pertama ada pertumbuhan atau growth, cenderung bersifat kuantitatif dan berkaitan dengan aspek fisik, contoh ukuran berat badan dan tinggi badan. Yang kedua ada perkembangan atau development, cenderung lebih bersifat kualitatif, berkaitan dengan pematangan fungsi organ individu. Contoh, bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh, lebih kompleks dalam pola yang teratur, misal perkembangan bahasa, emosi, intelektual, dan perilaku. Kemudian ada perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik merupakan bagian dari pengkajian dari penerapan psikologi perkembangan. Selanjutnya ada ranah kajian yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah ranah fisik, yang kedua ranah intelektual yang meliputi kognitif dan bahasa, yang ketiga ada ranah emosi, yang keempat ada ranah sosial yang di dalamnya termasuk perkembangan moral. Kemudian ada perkembangan peserta didik sekolah dasar. Siswa sekolah dasar merupakan masa anak besar dan kanak-kanak akhir yang berusia 6-12 tahun. Kemudian ada tugas-tugas perkembangan siswa sekolah dasar. Belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermain sebagai makhluk yang sedang tumbuh, mengembangkan sikap yang sehat dengan teman sebaya, belajar bergaul dengan teman sebaya, mulai mengembangkan peran sosial pria atau wanita, mengembangkan keterampilan dasar untuk membaca, menulis, dan menghitung atau berhitung. Kemudian ada perkembangan fisik anak sekolah dasar. Yang pertama, pertumbuhan fisik cenderung stabil. Yang kedua, keterampilan gerak mengalami kemajuan pesat, semakin lancar, lebih terkoordinasi dibanding masa sebelumnya. Yang ketiga, gerak dasar merupakan gerak yang dilakukan anak. Yang keempat, anak laki-laki lebih unggul daripada perempuan dalam melakukan aktivitas yang melibatkan otot besar. Yang kelima, kebutuhan untuk selalu bergerak perlu bagi anak karena untuk menyalurkan energi. Yang keenam, ada perbedaan bentuk fisik dibanding pada masa sebelumnya. Selanjutnya ada perkembangan kognitif anak sekolah dasar. Yang pertama, menurut Piaget, anak sekolah dasar termasuk pada masa operasional konkret. Yang kedua, anak berpikir logis terhadap objek yang konkret. Yang ketiga, sudah dapat memecahkan masalah yang bersifat konkret. Yang keempat, berpikir secara induktif. Yang kelima, memiliki pengertian yang lebih baik tentang konsep ruang, sebab, akibat, kategorisasi, konservasi, dan jumlah, dan tentang jumlah. Kemudian ada perkembangan bahasa peserta didik sekolah dasar. Yang pertama, perubahan pembendaharaan kata. Yang kedua, bersamaan dengan masa sekolah anak-anak semakin banyak menggunakan kata-kata kerja seperti memukul, melempar, menendang, atau menampar. Yang ketiga, anak kelas 1 merespon pertanyaan orang dewasa dengan jawaban yang lebih sederhana dan pendek. Belajar membaca dan menulis membebaskan anak-anak dalam keterbatasan untuk berkomunikasi secara langsung.
Yang keempat, menulis lebih sulit daripada membaca. Membaca berperan penting dalam mengembangkan bahasa. Perkembangan bicara peserta didik sekolah dasar. Berbicara merupakan alat komunikasi terpenting. Bertambahnya kosakata, anak perempuan lebih banyak bicara daripada anak laki-laki. Anak belajar bagaimana bicara dengan baik dalam berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian ada perkembangan minat membaca peserta didik sekolah dasar. Pertama, sampai usia 8 tahun suka membaca cerita-cerita khayal. Yang kedua, anak laki-laki lebih suka membaca cerita tentang hal-hal yang sifatnya menggemparkan, misterius, dan kisah-kisah petualangan secara hobi dan sport. Ketiga, anak perempuan lebih suka tentang seputar rumah tangga, binatang, puisi, dan sebagainya. Kemudian ada perkembangan moral peserta didik sekolah dasar. Pertama, sudah memahami aturan, norma, dan etika yang berlaku di masyarakat. Kedua, perilaku moral banyak dipengaruhi oleh pola asuh orang tua dan perilaku moral dari orang sekitar. Selanjutnya, perkembangan emosi peserta didik sekolah dasar. Pertama, emosi memainkan peran yang penting dalam kehidupan anak. Kedua, pergaulan yang semakin luas membuat anak belajar bahwa emosi yang kurang baik tidak diterima oleh temannya. Ketiga, anak-anak belajar mengendalikan emosi yang kurang dapat diterima orang lain, seperti amarah, menyakiti perasaan orang lain, ketakutan, dan sebagainya. Kemudian, perkembangan sosial peserta didik sekolah dasar. Pertama, perkembangan emosi tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan sosial atau tingkah laku sosial. Dua, orang di sekitar yang banyak mempengaruhi perilaku sosialnya. Tiga, dunia sosioemosional anak menjadi semakin kompleks. Ketiga, interaksi dengan keluarga, teman, sekolah, dan guru memiliki peran penting. Terakhir, pemahaman diri dan perubahan dalam perkembangan gender dan moral menandai perkembangan anak. Kegiatan bermain dan teman sebaya peserta didik sekolah dasar. Bermain berperan bagi fisik, psikis, dan sosial anak serta mendapatkan pengalaman yang berharga. Menyukai bermain dalam bentuk kelompok karena ada interaksi, tenggang rasa, dan sesama teman. Menyukai permainan olahraga seperti sepak bola, bola voli, dan sebagainya. Pengaruh teman sebaya sangat besar, baik yang bersifat positif, pengembangan konsep diri, DNA, harga diri, maupun negatif, merokok, membolos, mencuri, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah implikasi perkembangan peserta didik sekolah dasar pada pendidikan. Pertama, pada masa anak-anak sekolah dasar merupakan masa tahapan operasional konkret. Kedua, berpikir logis mengenai objek dan kejadian serta bersifat konkret. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.